Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Perampok bersenjata tajam beraksi di ATM dan terekam CCTV. Ribuan warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin divaksin COVID-19. Penambang liar kembali beraksi dan menyisakan galian seluas 3 hektar. Perampok bersenjata tajam beraksi di 2 gerai anjungan tunai mandiri ATM di kawasan Banjarmasin Barat dan Selatan pada Senin sore. Aksi perampokan tersebut terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat perampok bersenjata tajam beraksi mengancam korbannya di 2 gerai ATM berbeda, kawasan Banjarmasin Barat dan Selatan pada Senin sore. Pada rekaman video CCTV pertama, pelaku beraksi di dalam gerai ATM yang berlokasi di kawasan KS Tubun, Banjarmasin Selatan. Pelaku memasuki ATM dan langsung mengancam korbannya dengan sajam. Setelah berhasil, pelaku kembali beraksi di ATM kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Namun pelaku gagal merampas uang korban lantaran ada pengunjung ATM lainnya yang datang. Saksi mata di lokasi kejadian yang kedua, Lutfi, mengatakan pelaku datang dengan kondisi tangan terluka, lalu meminta tisu kepadanya untuk membersihkan luka tersebut. Setelah diberi tisu, pelaku duduk di sepeda motornya sekitar 30 menit dan masuk ke dalam ATM. Namun tak berselang lama pelaku langsung kabur karena saat pelaku hendak beraksi, ada pengunjung ATM lain yang memergokinya. Orangnya tuh datang dengan baik-baik, setelah dikasih, orangnya langsung duduk bangku di depan ATM tuh mas. Lama, kemungkinan ada 10 menit. Habis itu ulun tak goreng lagi, jualan. Oke. Terus langsung keluar dari ATM tuh pegang pisau, langsung kabur orangnya. Waktu itu korban di dalam. Waktu itu korban di dalam. Pas orangnya tuh mau narik, duitnya mau keluar, langsung tak ambil lawan anunya tuh perampoknya. Langsung ditodong pisau tuh. Langsung kabur orangnya. Arahnya ke arah sana, arah ke jembatan Pekauman. Video rekaman CCTV aksi perampokan di ATM ini beredar luas di masyarakat melalui sejumlah media sosial. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pelaku perampokan bersenjata tajam yang beraksi di 2 ATM di kawasan Banjarmasin Barat dan Selatan yang sempat rekam CCTV dan viral di media sosial berhasil ditangkap polisi. Polisi menangkap terduga pelaku perampokan bersenjata tajam berinisial AR di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Batola, Selasa pagi. Pria berusia 37 tahun ini sempat berupaya kabur melalui pintu di belakang rumah, namun sejumlah polisi berhasil melumpuhkannya dengan timah panas. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfiantri Permadi saat dikonfirmasi Selasa sore membenarkan pihak telah menangkap pelaku AR yang diduga merampok di 2 ATM kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat dan KS Tubun, Banjarmasin Selatan pada Senin sore. Menurutnya modus pelaku adalah mengancam korban yang sedang mengambil uang di ATM dengan senjata tajam. Tim bergerak dari TKP, kita awalnya menindaklanjutin laporan, lalu bergerak ke TKP,
mencari petunjuk dan alat bukti. Ya alhamdulillah kurang dari 24 jam pelaku dapat diamankan oleh tim. Ada berapa orang? Sesuai dengan petunjuk 1 orang, sementara 1 orang yang diamankan. Jurusnya apa yang di ini? Yang TKP surat dan apa yang di? Ya sasarannya ATM ya, sasarannya ATM terhadap pengunjung yang sedang menarik uang tunai, lalu didatangi oleh si pelaku dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Diambil. Apakah ini merupakan sindikat atau perorangan teman? Masih didalami oleh tim, jadi saat ini tadi baru diamankan oleh tim pelaku, saat ini masih dalam proses pendalaman. Pelaku AR kini digelandang ke Mapolsek Banjarmasin Selatan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi, dan Hafiz Rahman melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-28 tahun 2021, pemerintah Banjarmasin menggalakkan program pencegahan stunting pada anak sejak dini. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis pada anak yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari anak seusianya. Pemerintah setempat pun mencanangkan program pencegahan stunting pada anak sejak dini pada momen peringatan Harganas ke-28 yang digelar Selasa pagi kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat DPP KBPM Banjarmasin Madian mengatakan, untuk mencegah kasus stunting, masyarakat terutama calon orang tua harus diedukasi tentang stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Jumlah balita yang didata 47.622 sehingga dipresentasikan terdapat 6,44%. Nah ini data stunting untuk di wilayah Kota Banjarmasin. Pak, dari data itu apa yang jadi kurang perhatian, yang apakah orang tuanya atau mungkin seperti apa Pak? Angka seperti itu Pak, sampai 2000. Ada beberapa faktor sih lah. Mungkin barangkali juga ketidaktahuan lah mereka sejak melangsungkan perkawinan. Makanya kita di tempat kita itu kan ada upaya untuk pendewasaan usia perkawinan itu. Nah itu pun salah satu juga untuk upaya pencegahan stunting, karena dikhawatirkan kalau usia anak masih usia anak, mereka melaksanakan perkawinan usia 16-15 tahun. Nah itu kan kesehatan reproduksi atau alat sistem reproduksi itu belum siap untuk hamil dan melahirkan. Pencegahan stunting harus dilakukan sejak anak berada di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Perampok bersenjata tajam beraksi di ATM dan terekam CCTV. Ribuan warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin divaksin COVID-19. Penambang liar kembali beraksi dan menyisakan galian seluas 3 hektar. Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin Selasa pagi divaksin COVID-19. Untuk mempercepat penanganan kasus COVID-19 di Banjarmasin, pemerintah setempat menggelar vaksinasi COVID-19 untuk ribuan warga binaan di Lapas Kelas 2A, kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Barat
pada Selasa pagi. Sebelum disuntik vaksin Sinovac, warga binaan harus menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Salah satu warga binaan, Andre, mengaku menyambut baik program vaksinasi ini untuk mencegah COVID-19. Karena tidak ada jam tamu ya, jadi tidak ada orang masuk ke sini. Jadinya enggak sih. Apalagi kalau sudah divaksin. Antusias teman-teman sendiri yang ada di lapas ini seperti apa terkait adanya vaksin ini, Pak? Ada responnya baik, ada yang takut disuntik, ya macam-macam lah. Tapi mayoritas Iya, senang sih. Dan mudahan nanti setelah vaksin kan bisa ketemu sama keluarga gitu, harapannya seperti itu. Sudah berapa lama Pak memang tidak ketemu? kunjungan tidak ada kunjungannya berapa? Setahun lebih ya. Berarti kan selama ini melalui video call aja. Video call. Pak, jadi harapannya setelah divaksin ini bisa bertemu keluarga? Iya, itu. Sementara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, penghuni lapas termasuk kategori kelompok rentan sehingga perlu divaksin COVID-19. Himbauan dan alhamdulillah hari ini sudah kita lihat yang namanya kesadaran masyarakat. Ya, awal-awal memang kita akui petugas-petugas di puskesmas itu kesulitan untuk memvaksin warga, tapi sekarang bisa dilihat beberapa hari ini membludak dan itu harus juga kita atur jangan sampai jadi klaster baru lagi karena mereka berkumpul sebelum divaksin. Nah, kita harapkan hal seperti ini bisa dimanage dengan baik oleh para petugas sehingga kesadaran warga yang sudah mulai muncul ini harus kita maksimalkan untuk divaksin semuanya. Kalau terkait dengan persediaan, sampai hari ini cadangan kita cukup, insya Allah. Yang hari ini 1.100 lebih, dan untuk cadangan sampai stok. Bahwa tidak ada persyaratan KTP, padahal di lapas rutan lain di Indonesia, Dinas Kesehatan harus meminta KTP pada warga binaan. Tapi di lapas Banjarmasin ini justru ditiadakan, tidak harus memakai syarat KTP. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ya. Dan saya ini kemarin kita telekonferensi dengan Direktur Perawatan dan Rehabilitasi Kalimantan Selatan bahwa persoalan di lapas rutan lain di Kalimantan Selatan adalah persoalan KTP sehingga warga binaan yang nggak bisa divaksin. Oleh karena itu kemarin Pak Direktur menyampaikan coba belajar dengan Kalapas Banjarmasin. Saya bilang dengan teman-teman seluruh KUPT, Kepala Unit Pelaksana Pemasyarakatan Banjarmasin, caranya cuma satu, komunikasi yang baik. Seperti itu. Vaksinasi COVID-19 untuk warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin digelar selama 3 hari. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ratusan warga desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, antusias mengikuti vaksinasi massal COVID-19 gratis yang digelar oleh TNI Angkatan Laut setempat. Vaksinasi COVID-19 massal digelar pada Selasa pagi di Pelabuhan Pelindo 3, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang digelar oleh TNI Angkatan Laut Kota Baru ini diikuti ratusan warga desa setempat, pekerja pelabuhan, dan nelayan. Salah satu warga, Solihatun, mengaku antusias mengikuti vaksinasi massal ini agar imunitas tubuhnya meningkat sehingga bisa mencegah tertular COVID-19. Sebaiknya dan untuk kesehatan kita, untuk pencegahan COVID-19 ini, kita harus semangat untuk ikut vaksin. Karena dengan vaksin, kekebalan tubuh kita kemungkinan ada. Dan mungkin berapa persen akan terpaparnya kuranglah, setidaknya ada pakar dalam tubuh kita ini. Satu, pertama kita laksanakan prokesnya, protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin jangan lupa, dan olahraga setiap hari. Ayo semuanya vaksin supaya Indonesia sehat dan bebas dari COVID-19. Hari ini sasaran vaksinasi kerjasama dengan Lanal antara Dinas Kesehatan dan Lanal 200 orang. Vaksinnya pakai Sinovac dari Bio Farma dibantu. Pelaksanaan vaksin kedua nanti di sini juga rencana tanggal
27 Juli. Sasarannya di sini masyarakat dari umur 18 sampai 60 tahun ke atas. Lansia boleh, para lansia boleh, yang 50 tahun ke atas boleh. Alhamdulillah banyak ternyata yang mau divaksin karena sekarang kan virus dari India itu mulai merajalela loh Pak, jadi dari pemerintah disuruh kita percepatkan vaksinasi. Jadi ada kami dari Puskesmas ada 15 orang. Vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh TNI Angkatan Laut Kota Baru ini, tahap keduanya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli mendatang. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang digelar pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Barito Kuala Batola telah menghasilkan 163 kepala desa terpilih. Semua kades terpilih diminta membangun desa dengan baik. 163 kades terpilih di Kabupaten Batola dilantik oleh Bupati Nurmiliani pada Selasa pagi kemarin di Gedung Serbaguna Marabahan. Dari 163 kades terpilih, 11 diantaranya perempuan dan 152 lainnya laki-laki. Semua kades tersebut terpilih melalui pilkades serentak yang digelar pada beberapa waktu lalu. Bupati Kabupaten Batola Nurmiliani meminta semua kades yang telah dilantik bisa membangun desa dengan baik bersama warganya dan bekas lawan politiknya. Dan Ibu berharap kepala desa terpilih bisa membangun kerjasama, ya, baik itu lawan masyarakatnya ataupun lawan politiknya, supaya tercipta harmonisasi di pedesaan, ya. Dan ada tadi pesan khusus Ibu bahwa kepala desa harus taat dengan peraturan perundang-undangan, lebih khusus terkait perangkat desa, karena itu sudah ada Pergub 18 tahun 2018 yang mengatur itu, terutama di pasal 20. Jadi baca itu, pelajari itu. Program ke depan insya Allah melanjutkan kegiatan yang ada sesuai dengan rencana tahun anggaran 2000 pertama kemarin. Tetap kita lanjutkan masalah membangun desa. Mungkin apa nih ke depannya yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan lagi itu khususnya infrastruktur jalan. Saya akan menggali potensi desa, Pak. Saya akan menggali potensi desa, dan di situ akan saya melihat apa untuk kesehatan keluarganya, untuk kesehatan penduduknya, di situ yang saya akan utamakan. Nah, itu juga akan saya bangun dia berupa fisik, Pak. Dan saya di situ akan membangun kalau seperti misi saya adalah untuk menggali sumber potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Selain diminta membangun desa, semua kades yang baru dilantik juga diminta memberi pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Perampok bersenjata tajam beraksi di ATM dan terekam CCTV. Ribuan warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin divaksin COVID-19. Penambang liar kembali beraksi dan menyisakan galian seluas 3 hektar. Penambang liar kembali beraksi di kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH PT Antang Gunung Meratus AGM dan menyisakan lahan galian seluas 3 hektar.
Inilah galian seluas 3 hektar bekas penambangan liar yang kembali didapati oleh polisi kehutanan dan tim Satgas Peti PT AGM pada beberapa waktu lalu. Kuasa hukum PT AGM Suhardi saat memantau lahan tersebut bersama polisi kehutanan dan tim Ofit Polda Kalsel Selasa siang mengatakan lahan yang berada di kawasan IPPKH PT AGM ini ditambang oleh pelaku peti pada bulan Mei lalu. Saat didapati galian tersebut pun langsung disegel oleh polisi kehutanan bersama tim Satgas Peti PT AGM. Namun menurutnya para pelaku peti tersebut belum berhasil ditangkap dan polisi masih melakukan penyelidikan. Baik, terkait untuk yang Dumas kita kemarin yang hilangnya batu itu, berdasarkan pertemuan saya langsung dengan Kasat Reskrim menanyakan juga terkait perkembangan kasus-kasus kita yang telah kita dumaskan itu di luar daripada IPPKH ini ya. Karena itu dimasuk PKP 2B Antang di Blok 1 area Rampa dan Remo. Jadinya keterangan Pak Kasat waktu itu dan Kanit Reskrim Pak Arifin menyampaikan bahwa sudah dilakukan pemanggilan saksi dan saksinya itu sudah juga diperiksa. Jadinya untuk proses penyelidikan masih tahap pengembangan di unit Tipiter Polres Banjar. Jadi belum ada penetapan tersangka? Untuk tersangkanya belum ada karena masih dilakukan penyelidikan. Peti ini belum lama, belum ada sebulan dia kerja. Jadi untuk mengupas OP-nya itu aja, itu memerlukan waktu sampai puluhan hari. Makanya hasil yang didapat dari peti ini, mereka yang melakukan pengambilan batu bara yang di sini itu nggak banyak, kurang lebih cuma ada 7 tronton aja. Tindakannya apa terhadap pelaku itu? Kita sudah sama-sama dengan legal dari Antang, kita membuat surat ke yang punya wilayah di sini, yaitu Polres Martapura. Agar para pelaku peti tidak kembali menambang di lahan ini, tim Satgas Peti PT AGM bersama polisi kehutanan dan Pam Ofit Polda Kalsel membakar pondok yang sempat dijadikan tempat tinggal oleh para pelaku peti. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di musim kemarau ini pertambangan tanpa izin atau peti semakin mengkhawatirkan. Apalagi saat ini harga batu bara sedang naik, sehingga para pelaku peti semakin bergairah untuk mencari celah menambang liar. Untuk mencegah pelaku peti memasuki kawasannya kembali, Satgas Peti PT Antang Gunung Meratus memperketat pengawasan bersama tim Ofit Polda Kalsel dan polisi kehutanan. Tim gabungan ini pun memasang papan larangan di kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH PT AGM yang sebelumnya juga sempat dimasuki oleh para pelaku peti. Menurut kuasa hukum PT AGM Suhardi, saat ini harga batu bara sedang naik ditambah lagi musim kemarau. Pelaku peti pun dikhawatirkan kembali menambang di lahan ini. Untuk itulah dilakukan pengawasan lebih ketat. Kalau kita lagi melihat dari sisi nilai harga batu sekarang memang maksudnya lagi naik-naiknya nih. Dengan kondisi cuaca juga cerah, memang memberikan peluang besar kepada pelaku-pelaku peti untuk melakukan penambangan secara ilegal. Tapi terlepas dari itu, kita selaku pemegang izin juga selaku melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan tidak akan kita lepas. Kita akan melakukan tindakan rutin, patroli rutin, siang dan malam, dan waktunya itu tidak kita tentukan. Kapan aja pokoknya kita jalan untuk mengamankan area ini. Nah, dan kita dalam hal pengamanan juga kita dilengkapi dengan teknologi, yaitu teknologi dari drone infrared. Nah, itu kita malam tetap akan terlihat jelas aktivitas apapun yang ada malam, aktivitas pasti terlihat. Selain memasang papan larangan, tim Satgas Peti PT AGM juga melakukan patroli rutin siang dan malam hari dengan menggunakan drone atau kamera pemantau dari udara. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Persiapan menghadapi kejuaraan Provinsi Kejurprov 2021, tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Asosiasi Kabupaten PSSI Askap Kota Baru memilih 28 pemain untuk dilatih. Menjelang Kejurprov yang akan digelar pada bulan Oktober 2021 mendatang, PSSI Askap Kota Baru mengumumkan 28 pemain baru yang siap dilatih untuk ajang tersebut. Pesepak bola muda dari berbagai daerah di Kabupaten Kota Baru ini sebelumnya telah mengikuti seleksi yang diadakan oleh PSSI dan lolos pada beberapa waktu lalu. Sekjen PSSI Askap Kota Baru Purwanto berharap para pemain muda tersebut mampu meraih medali emas pada ajang Kejurprov nanti. Menjadi pemain-pemain yang bisa membanggakan Kota Baru. Memang secara kualitas kita saat ini memang kita harus mengakui bahwa anak-anak kita ini sebelumnya memang tidak begitu intens dalam dibina. Tapi alhamdulillah kita tetap akan bergerak ke depan. Apapun bentuknya kita akan membuat Kota Baru ini, tim Kota Baru menjadi tim yang hebat, tidak disegani dan menciptakan bibit-bibit pemain muda berkualitas. Maksud saya seleksi dalam ini bangga, tapi saya memanfaatkan agar bisa membentuk Kota Baru ini target menjadi juara. Persiapan sendiri latihan rutin pribadi di kampung sebelum menghadapi seleksi, dan akhirnya dalam seleksi tidak sia-sia pas seleksi terpilih. Target Kejurprov ini juara dan sampai ke Porprov, bahkan sampai ke PON ditargetkan. Para pemain baru PSSI Askap Kota Baru ini akan berlatih dengan giat untuk Kejurprov mendatang. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Perampok bersenjata tajam beraksi di ATM dan terekam CCTV. Ribuan warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin divaksin COVID-19. Penambang liar kembali beraksi dan menyisakan galian seluas 3 hektar. Perampok bersenjata tajam beraksi di 2 gerai anjungan tunai mandiri ATM di kawasan Banjarmasin Barat dan Selatan pada Senin sore. Aksi perampokan tersebut terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat perampok bersenjata tajam beraksi mengancam korbannya di 2 gerai ATM berbeda, kawasan Banjarmasin Barat dan Selatan pada Senin sore. Pada rekaman video CCTV pertama, pelaku beraksi di dalam gerai ATM yang berlokasi di kawasan KS Tubun, Banjarmasin Selatan. Pelaku memasuki ATM dan langsung mengancam korbannya dengan sajam. Setelah berhasil, pelaku kembali beraksi di ATM kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Namun pelaku gagal merampas uang korban lantaran ada pengunjung ATM lainnya yang datang. Saksi mata di lokasi kejadian yang kedua, Lutfi mengatakan, pelaku datang dengan kondisi tangan terluka, lalu meminta tisu kepadanya untuk membersihkan luka tersebut. Setelah diberi tisu, pelaku duduk di sepeda motornya sekitar 30 menit dan masuk ke dalam ATM. Namun tak berselang lama pelaku langsung kabur karena saat pelaku hendak beraksi, ada pengunjung ATM lain yang memergokinya. Orang
orangnya tuh datang dengan baik-baik, setelah dikasih orangnya langsung duduk bangku di depan ATM tuh Mas. Lama, kemungkinan ada 10 menit. Habis itu ulun tak goreng lagi, jualan. Terus langsung keluar dari ATM tuh pegang pisau, langsung kabur orangnya. Waktu itu korban di dalam. Pas orangnya tuh mau narik, duitnya mau keluar, langsung tak ambil lawan anunya tuh perampoknya. Langsung ditodong pisau tuh. Langsung kabur orangnya, arahnya ke arah sana, arah ke jembatan Pekauman. Video rekaman CCTV aksi perampokan di ATM ini beredar luas di masyarakat melalui sejumlah media sosial. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pelaku perampokan bersenjata tajam yang beraksi di 2 ATM di kawasan Banjarmasin Barat dan Selatan yang sempat rekam CCTV dan viral di media sosial berhasil ditangkap polisi. Polisi menangkap terduga pelaku perampokan bersenjata tajam berinisial AR di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Batola, Selasa pagi. Pria berusia 37 tahun ini sempat berupaya kabur melalui pintu di belakang rumah, namun sejumlah polisi berhasil melumpuhkannya dengan timah panas. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfiantri Permadi saat dikonfirmasi Selasa sore membenarkan pihak telah menangkap pelaku AR yang diduga merampok di 2 ATM kawasan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat dan KS Tubun, Banjarmasin Selatan pada Senin sore. Menurutnya modus pelaku adalah mengancam korban yang sedang mengambil uang di ATM dengan senjata tajam. Tim bergerak dari TKP, kita awalnya menindaklanjutin laporan, lalu bergerak ke TKP, mencari petunjuk dan alat bukti. Ya alhamdulillah, kurang dari 24 jam pelaku dapat diamankan oleh tim. Ada berapa orang? Sesuai dengan petunjuk 1 orang, sementara 1 orang yang diamankan. Jurusnya apa yang di ini? Yang TKP dan apa yang di? Ya sasarannya ATM ya, sasarannya ATM terhadap pengunjung yang sedang menarik uang tunai, lalu didatangi oleh si pelaku dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Diambil. Apakah ini merupakan sindikat atau perorangan teman? Masih didalami oleh tim, jadi saat ini tadi baru diamankan oleh tim pelaku, saat ini masih dalam proses pendalaman. Pelaku AR kini digelandang ke Mapolsek Banjarmasin Selatan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi dan Hafiz Rahman melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-28 tahun 2021, pemerintah Banjarmasin menggalakkan program pencegahan stunting pada anak sejak dini. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis pada anak yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari anak seusianya. Pemerintah setempat pun mencanangkan program pencegahan stunting pada anak sejak dini pada momen peringatan Harganas ke-28 yang digelar Selasa pagi kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat DPP KBPM Banjarmasin Madian mengatakan, untuk mencegah kasus stunting, masyarakat terutama calon orang tua harus diedukasi tentang stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Jumlah balita yang didata 47.622 sehingga dipresentasikan terdapat 6,44%. Nah ini data stunting untuk di wilayah Kota Banjarmasin.
Pak, dari data itu apa yang jadi kurang perhatian, yang apakah orang tuanya atau mungkin seperti apa Pak? Angka seperti itu Pak sampai 2000. Ada beberapa faktor sih lah. Mungkin barangkali juga ketidaktahuan lah mereka sejak melangsungkan perkawinan. Makanya kita di tempat kita itu kan ada upaya untuk pendewasaan usia perkawinan itu. Nah, itu pun salah satu juga untuk upaya pencegahan stunting, karena dikhawatirkan kalau usia anak masih usia anak, mereka melaksanakan perkawinan usia 16-15 tahun. Nah, itu kan kesehatan reproduksi atau alat sistem reproduksi itu belum siap untuk hamil dan melahirkan. Pencegahan stunting harus dilakukan sejak anak berada di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.